Saudara dan saudari yang terkasih, di banyak orang Bandung itu terkenal dengan kreativitasnya dalam segala hal, termasuk juga dalam memberikan nama kepada daerah-daerah yang ada di sekitar Bandung. Koreksi kalau saya salah ya. Ada daerah di kota Bandung, di sana itu dekat Cicahem, ada daerah namanya Ujung Berung, yang kata orang Bandung artinya udah berjuang namun gak berani ungkapin, tuh artinya Ujung Berung tuh. Antapani, ada kan ya Antapani ya, artinya itu antara cinta tapi tewani, tidak berani. Cibiru itu artinya cintamu bikin terharu. Ciamplas, ada sekitar katedral ya. Ciamplas itu kata orang Bandung artinya cinta hampa tak berbalas. Cipaganti, cintaku padamu tak terganti. Sukajadi tuh, Paroki Laurentius Sukajadi. Sukajadi artinya suka tapi nggak jadi-jadi. Ada banyak nama di sekitar kita, entah yang dimiliki kita atau orang-orang lain. Tapi rupanya orang-orang Katolik pun tidak ketinggalan seperti orang Bandung. Mereka memberikan nama kepada anaknya dengan arti, misalnya, ketika saya tanya ada seorang yang bernama Bagas. Bagas itu artinya bakti anak gereja atas salib. Wah keren tuh. Lalu Aida itu artinya aku ingin dambakan Tuhan. Martinus, mungkin ada yang di sini namanya Martinus. Martinus itu artinya Maria yang berdoa, Timotius yang berkarya, dan Agustinus yang bertobat. Ada juga orang tua yang menamakan anaknya misalnya demikian. Petrus Arga Sanjaya yang berarti batu karang yang kokoh, tinggi, dan berjaya. Atau Ignatius Kevin Wijaya yang berarti pemimpin yang bersemangat yang membawa kemenangan. Atau ada lagi seorang anak yang bernama Clara Kirana Natalia. Ketika saya tanya artinya apa, orang tua menjawab, Pastor, Clara itu artinya cemerlang atau terang. Maka anak kami berarti cahaya Kristus cemerlang yang lahir membawa berkat. Saudara dan saudari terkasih, ternyata nama-nama itu mengandung makna di dalamnya. Begitu pula nama-nama yang disebut dalam bacaan Injil hari ini. Elizabeth sebenarnya artinya adalah Tuhan yang telah berjanji. Sementara Zakaria artinya adalah Tuhan yang telah mengingat. Maka pernikahan antara Zakaria dan Elizabeth itu berarti Elizabeth Tuhan yang telah berjanji, Zakaria Tuhan yang telah mengingat. Maka Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dicintai, apalagi ia telah berjanji kepada mereka. Ia selalu ingat akan janjinya. Maka ketika Yohanes lahir, namanya memang Yohanes tetapi artinya adalah Tuhan yang maha baik. Zakaria hadir di sana untuk mengingatkan Elizabeth akan janji Tuhan yang tidak pernah putus, khususnya kepada mereka, yaitu dengan memberikan buah hati yang bernama Yohanes. Demikian pula dalam bacaan pertama, kita melihat Yesaya menyebutkan 2 kali bahwa ia mengatakan, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan dan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Kalimat tersebut menegaskan bahwa Tuhan telah membentuk kita sejak kita berada dalam kandungan orang tua kita masing-masing. Dan pastinya seperti Yesaya pula ada sesuatu yang baik yang direncanakan oleh Tuhan ketika Tuhan memberikan nama kepada kita lewat orang tua kita. Demikian pula dalam bacaan kedua, Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada umat di Antioquia. Ia mengatakan bahwa Allah sudah mempunyai rencana besar kepada Daud. Dan sebaliknya, Daud meresponnya dengan melaksanakan semua kehendak Allah. Nama Daud berarti yang dikasihi Tuhan.
Maka Daud itu selalu terus-menerus tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan dan selalu banyak berkat mengalir dalam dirinya karena Tuhan mengasihi Daud dan ia pun menjadi penyalur berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Saudara dan saudara yang terkasih, mari kita mengingat nama kita masing-masing yang pernah diberikan oleh orang tua kita. Pastinya itu adalah pemberian Tuhan dan pastinya juga mempunyai arti dan makna yang mendalam untuk dilaksanakan oleh kita, terutama rencana Tuhan yang besar kepada kita, seperti yang dilakukan oleh Zakaria dan Elizabeth kepada Yohanes Pembaptis yang kita rayakan kelahirannya pada hari ini.